Kalau ngerekam. Baik banget nih yang rekam siapa sih? Hostnya sih pasti. Andri. Mas Rizky. Terus ya, tak ulangi ya. Oke. Mas. Nek ada yang nggak pas, tolong ini aja langsung dikoreksi. Jadi intinya kita ngerjain sama kayak kita kerjain minggu-minggu lalu, nyari peta dan sebagainya. Nggak perlu tak jelasin ya, udah paham semua ya. Langsung masuk di perhitungan CAPM-nya aja. Ketemu alfa beta, terus kita ketemu average monthly market return, ketemu RM, udah punya RM, apa namanya, jadi kan kita kan ngitung average monthly market return pakai geometric mean. Terus kita annualin pakai rumus kayak gini, 1 plus ini tadi 1,2% dikali diangkat. Mas, maaf, belum share screen. Sorry. Sebenarnya ngitung cost of equity kan ada dua cara ya. Dividend discount model atau DDM sama SML. Kalau DDM kita, bentar, aku buka ininya dulu. Ya, benar. Jadi si Dell ini emang dia tuh perusahaannya nggak memberikan dividen ya, jarang memberikan dividen kalau aku lihat di sininya. Wah, 5 tahun. Dividen only. Oke, benar, nggak ada dividen. Karena dia nggak ada dividen, berarti kita hanya mempunyai pilihan untuk menggunakan pendekatan SML atau security market line yang sudah pernah kita kerjakan beberapa minggu yang lalu. Oke, tinggal ngitung aja kayak minggu-minggu lalu. Terus kita udah ketemu beta, kita punya average monthly market return yang menggunakan geometrik, terus di annualize pakai rumus 1 plus average tadi itu dipangkatkan 12 min 1. Terus untuk risk free kita udah punya datanya tadi ya, T-bills dipakai Santa Louis Fed itu kita average saja selama 5 tahun atau 5 tahunan. Oke, terus ketemulah CAPM atau cost of equity-nya untuk equity. Equity selesai, baru kita nyari yang debt. Untuk yang debt, aku masih ragu, jujur. Aku masih ragu. Ada beberapa hutang yang bukan bond, kalau nggak salah. Ini non-bond kayaknya. Itu dia pun aku nggak tahu. Yang jelas aku nggak menemukan instrumen ini di market. 2,0%. Pokoknya ini ya, senior secured credit facilities ini kayaknya bank itu dari bank, kemudian di FS ini juga kaitannya sama bank, terus 2,44 ini juga margin loan ini juga kayak dari bank. Istilahnya bukan notes soalnya. Biasanya kalau yang bond itu istilahnya ada notes kayak gini. Jadi untuk sementara sampai malam ini aku pakai angka yang ini, yang notes. First line notes, kemudian ini unsecured notes, and debentures, terus senior notes, EMC notes, sama VMware notes. Kita udah punya list notes mana aja yang mau kita cari. Oke, apa? Mas, ulangi lagi, Mas. Notes apa aja tadi, Mas?
ini first line notes, terus unsecured debt, semua ini, semua pokoknya dari ini ya, dari first line sampai VMware sampai sini nih. Sampai malam ini ya, nggak tahu kalau besok aku berubah ya. Untuk sampai saat ini aku pakai data itu dari first line sampai ini VMware terakhir ini. Kita udah punya nih listnya untuk kupon 5,45% sama maturity date-nya ini, kemudian book value-nya itu, kemudian ada apa namanya book value-nya ini 3,750 sampai seterusnya. Udah kita cari apa ya? Kita nyari di Yahoo Finance dulu deh. Cari di Yahoo Finance dulu. Cari Dell, terus masuk kita cari statistik. Sebenarnya dari laporan keuangan bisa sih. Ya dari sini dulu aja. Dari sini kita punya informasi shares outstanding. Kita udah punya informasi saham yang beredar berapa. Buat apa nyari ini? Ini buat nyari market value. Market value debt. Nanti kita butuh informasi ini buat itu. Kemudian kita harus nyatet closing price-nya berapa. Karena market value dari equity adalah closing price dikalikan dengan shares outstanding. Oke. Sudah punya angka itu, terus laporan keuangan juga udah. Kalian udah tahu kan caranya laporan keuangan gimana? Cara Google aja deh, Google. Ketika gini aja, 10Q, Dell 2021, terus munculnya kayak gini. Terus kalian cari di apa? Halaman ketiga kayaknya, halaman 1, 2, 3, pokoknya 10 key yang terbaru. Ini 10 key yang terbaru. Tuh dia nge-file tanggal sekian. Nanti keluarnya ini yang terbuka ini 10 key. Cuma kalau kalian nanya ini dapat dari mana ya, dari sini. Download dari sini. Bisa dari sec.gov, bisa dapat dari perusahaannya langsung. Oke, udah punya informasi itu tadi. Kita perlu informasi terkait harga sekarang sama YPM atau yield to maturity. Cari satu-satu per coupon rate-nya. Kalau tadi ada informasi 5,45%, kalian cari 5,45%, berarti yang ini terus ya udah tinggal di copy aja. 10,42, 0,393 dan seterusnya hingga membentuk tabel kayak gini. Kalian tebas kayak gini. Ini udah punya kan coupon rate, udah punya, maturity-nya udah punya, book value-nya udah punya, price juga udah punya, sama yield to maturity udah punya. Ketika udah punya informasi ini, ya udah tinggal ngerjain yang di bawah. Untuk percentage of total ini kan cuma rata-rata tertimbang. 151 dibagi 1598 ketemu 0,09. 250 dibagi 1598 ketemu 0,16 dan seterusnya. Kontrolnya ini adalah sama dengan 1 ketika di total. Market value juga sama, cara ngerjainnya sama kayak book value, cuma yang dipakai angka yang ini. 160 ini dari mana angkanya? Ini dapat dari price of per ini 106 nih, 106,432. Arti dari ini adalah harga sekarang itu adalah 106% dari harga book value-nya. Jadi kalau misal di ini ya, tadi 151. Ketemu 160,71. Ya, ketemu ya. Kalau ada yang bingung, ini dapat dari mana? Ya ini, 106%. Ini bacanya persen, 106% dari 160.
Ya udah kita nyari persentasenya, udah ketemu. Kalau udah ketemu persentase market, persentase book value, tinggal dikalikan yield to maturity. Ketemulah persentase margin masing-masing dengan jumlah sebagai berikut, 4,46, 4,51. Kalau udah, kita masuk ke perhitungan WACC, kita nyari dulu pembobotan dari debt sama equity-nya. Equity, kalau book value, kita buka laporan keuangannya. Kalau di Dell, itu ini 9,943. Cari di laporan keuangan kalau mau nyari yang book value. Pokoknya yang berbau book value itu ada di laporan keuangan. Kalau nyari market value ya adanya di pasar. Udah ketemu nanti equity-nya, terus 158 dari mana? Ya dapat dari tabel. Nih, di laporan keuangan. Oh ya, kalau book value, informasinya dari laporan keuangan. Kalian cari proporsinya nanti ini ditambah ini, terus ketemu 325. Ya udah jadi porsinya, ketemu porsinya 0,5 dan 0,5. Kemudian ada asumsi tingkat pajaknya 35%. Udah kan? Berarti kita tinggal tunggu WACC-nya. WACC itu dari cost of equity plus cost of debt kali 1 min tax. Cost of equity-nya kita punya pembobotan tadi dikalikan sama CAPM. Hasil dari cost of equity dengan pembobotan SML tadi dimasukkan ke sini. Ntar ketemu. Sekian ya cost of equity-nya. Terus ditambah cost of debt. Pembobotan dikalikan dengan hasil daripada tadi YTM tadi dengan dikalikan dengan pembobotan masing-masing book value maupun dengan market value dikaliin terus dikalikan 1 min tax karena interest expense itu dapat menjadi pengurang dari perpajakan. Oke, ditambahin cost of equity plus cost of debt ketemu WACC. Itu untuk book value. Kemudian yang market value. Market value. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini guys, book value-nya. Ada yang ditanyain? Belum, Mas. Lanjut. Terus market value 6335. Equity-nya berubah kan? Tadi kalau kita yang book value kan kita tinggal dari laporan keuangan. Terus ini kok berapa? Nanti ketiganya dapat dari mana? Itu dapat dari share yang outstanding di market. Kalau case-nya ini dari case-nya Eastman, itu dia dapat dari sini. Share outstanding 70,70 ini dikalikan sama closing price-nya. Closing price-nya kan 89,61 dikaliin sama 70,70 terketemu 6.335. Gitu. Kalau Dell gimana ngitungnya? Kalau Dell kita tinggal masuk ke yang tadi yang awal tak singgung, buka Yahoo Finance, terus masuk ke bagian statistik, kalian cari di bagian sini ada share outstanding. Sekian. Terus kalian kali sama closing price. Sama kan caranya. Ya udah, ntar ketemu 6335 tapi versi Dell. Oke, kita udah punya angkanya. Kita pakai asumsi ini dulu ya, nanti kali 5. Udah ketemu kan tadi perhitungan kita. Terus sama 1721. Dapat dari mana 1721? Dari sini. Dari pembobotan dari yang Finra tadi. Ya udah ditambah, ketemu proporsi sama kayak book value tadi. Udah tinggal dimasukin. Cuma ada perubahan ini ya, ada perubahan pembobotan karena ya menyesuaikan. Udah ketemu untuk perhitungan WACC udah ketemu. Tinggal nambah-nambahin ininya aja, analisa sama banyak. Pokoknya perhitungannya cuma itu, ujungnya kan WACC. Cuma yang buat aku ragu itu ada beberapa informasi kayak
Aku belum terjawab sih, ini aku juga masih bingung. Informasi yang kayak, bentar, bank loan, kayak tadi. Nah, kayak ini, 2, yang senior secured credit facilities, terus DFS debt, terus margin loan, ini dihitung juga nggak cost of debt-nya? Itu aku masih ragu. Karena aku beberapa literatur juga ada yang dihitung. Tapi di ROS kayaknya dia cuma concern-nya kok ngitung yang bond aja. Kalau yang ini kok kayaknya nggak dihitung. Kok juga masih galau. Tapi sementara sampai malam ini itu sih jawabanku. Monggo kalau ada yang masih kurang clear, tanyain aja. Saya jawab, tak bantu jawab. Tapi kemarin itu Pak Andri itu bilangnya itu ya Mas, minta analisis gitu ya. Analisis itu nomor berapa ya? Aku baca dulu soalnya. Kalau hitung-hitungan tadi yang udah tak anu ini, insya Allah hampir ya 90% lah udah selesai hitung-hitungan. Cuma tinggal nambah analisanya. Cuma mungkin kalau ada penambahan kayak ini, oh ternyata ini dihitung juga cost of debt-nya, nah itu dapat nambah. Kalau enggak ya udah, cuman bond aja ya udah selesai tadi. Itu aja sih. Cuma bedanya dihitung enggak, itu aku masih bingung. Karena ada beberapa tadi aku nyari literatur, ya dihitung. Ada yang dihitung, ada yang enggak. Kalau di ROS aku kayaknya dia cuma concern ke bond aja, bond sama equity doang. Yang lainnya nggak dianggap. Nggak tahu. Kok aku nangkepnya kayak gitu sih, kok di bukunya si ROS itu. Agree. Uun, Turut tarik. Enggak, kenapa? Lagi nggak tahu tiba-tiba kayak nggak mood. oh gitu sih kamu tuh. Nggak tahu. Kadang-kadang. Ini habis bahas MP pasti ya. Iya, Mbak. Mas nanya dong. Yo, Kalau yang apa namanya? Kayak laporannya itu katanya bisa berubah, cuma tergantung yang penghitungannya yang dari itu ya. Yang debt-nya dimasukin atau enggak ya? Berarti ya. Berarti enggak, maksudku laporan keuangannya enggak berubah lagi gitu enggak, kan. laporan keuangan enggak berubah. Cuma Ya. kita ngitung WACC-nya itu memasukkan unsur itu enggak. Tuh. Kalau di ROS kilas, yang dicontohin di ROS itu dia cuma memperhitungkan bond. Yang lain nggak dihitung. Cuma di literasi lain itu ada yang hitung. Kayak kebijakan utang jangka pendek pun dihitung. Kalau itu kan fokus ke long term. Gitu. Nah, ada lagi tadi ya. Ada satu bond yang nanti kalau kalian nyoba ngerjain itu tidak ketemu di Finra. Ini nggak ketemu nanti kalau nyari di Finra. Yang ini. Ini kita nyari sendiri. Kalau yang ini 7125 itu kalian nyari apa tadi? Lupa aku. Ya ini marketbusinessinsider.com kalau untuk webnya. Ternyata dia itu ada bond yang nggak tercatat di Finra. Jadi aku dapatnya informasinya dapat dari sini marketbusinessinsider.com.
dapat closing price-nya 110,95%. Udah ganti ya? Tadi pagi ada. Sorry. Besok. Closing price enggak, bener kok, 101,85 kok. Sama-sama close price-nya sama kok, 100,85. Terus YTM-nya kan nggak ada informasi, hitung sendiri. Kupon rate-nya berapa, masukin, kemudian periodnya 16. Dari mana 16? Dari sini. Issue date-nya 22 Juni 2016. Maturity-nya 15 Juni 2024. Ada 8 tahun. Nah, berarti periodenya 8 kan? Tapi karena pembayaran kuponnya itu adalah semi annually, jadi dikalikan 2. Periodnya 16. Terus masukin harga saat ini dapat dari 101% kalikan book value. Terus masukin nilai nominalnya, masukin rumus rate. Rate sama dengan Z. Ini nanti kalian amati sendiri. Rumusnya itu ada di buku ya, Mas? Ada tak? Nggak tahu aku ini. Rumus rate. Oh, Kalau rumus panjangnya tuh ini, price sama dengan CF plus CF tahun pertama per 1 plus YTM pangkat 1. Kayak ngitung NPV itu loh. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Kalau di sini ada nggak ya? Aku tadi di luar ini soalnya. Soalnya nggak ada informasi itu, akhirnya pakai hitung sendiri. Kalau ada disediain di Vinro, aku nggak usah kayak ngitung. lihat rate jadi sama dengan rate kurung ini koma ya tadi, nggak pakai kurangi. Ini kurangi tak koma ya tadi. Atau ini juga bisa sih. BTM sama dengan C plus F min P per N bagi F plus P per N per 2. Kalau kalian ini ruwet, agak rumus gue lah. Nggak rumus gue sama dengan rate. Lihat apa ini, rate sama dengan D22 itu apa? D22 period, koma itu maksudnya apa? Koma itu ya rumusnya ini separasi. Satu period. Ya. Sampai S1 apa, Mas? Akuntansi aku, Mbak. Oh, tak salah. Akuntansi UNER, Mas. Akuntansi UNER, Mbak, bukan kayak kita yang anak manajemen. Aduh. Anak manajemen pinter guyon dah. Mbak Bella ini manajemen, Mas, kayak UUN. Oh, satu angkatan nih, Teh? Enggak, Beda aku angkatan tua, Mas. Wih. Angkatan sama Mas Nanda kayaknya. Oh iya, Teh? Oh iya dah. Mas Anda angkatan berapa, Mas? 2011 aku. Oh, adik kelas, sungkem. Aku 2012, Mas. Oh, 12. Iya. Enggak pernah tahu aku ya, Mas Nanda ya. Aku jarang beredar dulu. Oh, enggak OSIS, Mas. Enggak HIMA, Mas. Itu bukan anak eksis dulu. Ya. Anak itu. Anak nongkrong, anak nongki gitu. Anak 4 rata. Semester 1 sampai 8. Anak perpus dia, anak perpus. Out of topic, parkiran sepeda motor dirubuhin, tahu nggak sih? Seriusan? Sumpah, aku baru lihat di story-nya FEB. Oh, bersejarah loh pada parkiran. Dijadiin apa? Nggak tahu, masih baru dirubuhin hari ini. Iya, mending itu deh, parkiran motornya ditingkat sampai 10. Warung-warungnya itu? Iya, rubuh juga warung-warung itu. Yang sak nore emak rek. Gasdep.
Aku dulu jajan itu loh, cireng itu kok ono borake gitu loh. Kalau Borak. belinya tuh sampai capek, Pak. Borak. Oke, lanjut guys. Maaf guys. Seru aku. Iya, jadi ini tadi sih ngitungnya apa? Period, terus payment, terus ini present value-nya, terus sama future value-nya. Kita ketemu rate-nya ini. Ada versi rumus panjangnya, cuma aku tadi nggak tak capture, lupa. Agak sempet aku sih belum apa memahami yang lain. Tak tinggal lagi deh. Alah ribet, nggak berumus IKEA ya akhirnya. Itu sih. Jadi sebelum kalian masuk ke sini, nanti ini kan bolong. Kalian harus ngerjain ini dulu, baru keisi, baru bisa lanjut ke bawah. Gitu. Ngerjain yang tabulasi tadi loh, kayak yang di buku. Sama aja sih, ini cuma ngerjain kayak yang di buku aja. Yang Ada yang beta itu masih berarti bingung? sama kayak awal-awal itu ya Mas ya? Iya. Kalau kamu pernah ngerjain, kamu tinggal masukin aja. Udah Udah lupa ya. selesai. Tinggal ganti data, udah jadi. Aku kan cuma tinggal itu, aku ganti-ganti data doang, langsung udah nge-link semua kan datanya. Sudah. Si Mbak Erlita sama Widya nih aman? Ada putus-putus Mas tadi. Kamu putus ya? Widya wis Iya. ketiduran paling wis jam segini. Enggak. Tapi gak apa Mas, direkam udah. Oke. Guys, mau tanya dong, di luar MK sih. Gimana? MP-nya kalian contohnya pakai di buku apa jadinya?